bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Halo Sobat Ini Info, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan pujian langkah Presiden Jokowi untuk tetap menjadi penengah dengan menolak tawaran menjadi sekutu Rusia dan BRICS. Sejumlah media barat seperti VOA, memberitakan bahwa Amerika dan sejumlah negara barat, merespon positif atas langkah Indonesia untuk tetap netral dalam menyikapi dinamika perpolitikan global saat ini. Di Gedung Putih Joe Biden bahkan mengatakan Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat. Pujian itu dilontarkan Biden setelah mengetahui keputusan Indonesia melalui pernyataan pers Presiden Jokowi, yang ditayangkan lewat channel Sekretariat Presiden. Di sela-sela pertemuan tingkat tinggi atau KTT BRICS 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tanggal 24 Agustus lalu. Biden memuji Jokowi yang telah melakukan pekerjaan hebat. "You've done a tremendous by the way, really you've done a great job. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat. Ngomong-ngomong beneran Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat," kata Biden. Bahkan sebelumnya di salah satu pidatonya Biden juga memuji Jokowi. "Saya ingin berterima kasih atas keputusan Anda Jokowi melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat, omong-omong. Ini sungguhan, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat," dia menambahkan. Sejumlah pemimpin barat dilaporkan juga merasa lega, karena Indonesia memilih tetap netral dan tidak jadi memihak Rusia dan BRICS. Presiden Jokowi juga telah membalas berbagai pujian itu dengan ucapan terima kasih kepada Joe Biden. Joe Biden mengatakan bahwa Jokowi harus tetap fokus pada misi KTT G20 Bali, yaitu Recover Together Recover Stronger. Menurutnya Indonesia memang harus fokus pada agenda G20, di mana tahun ini G20 mengambil tema untuk menuju pemulihan, yakni Recover Together Recover Stronger, kata Joe Biden dalam pidatonya. Joe Biden yakin bahwa dunia akan keluar dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. "Saya yakin, kita akan keluar dari fase yang berat ini, yakni pandemi dan hal-hal lain yang tidak bisa kita ukur. Sebab setiap kita terikat kita akan menjadi lebih baik," kata Joe Biden. Oleh sebab itu dia menyarankan kepada seluruh para kepala negara yang hadir dalam KTT BRICS kemarin untuk menghindari konflik. Amerika menurutnya tidak seperti yang digambarkan oleh Rusia. Amerika Serikat telah menjadi pemimpin dunia selama puluhan tahun sejak Perang Dunia Kedua, dan akan tetap memimpin dunia ke arah yang lebih baik, ungkap Biden. Biden bahkan menyebut Barat hanya akan fokus untuk berinvestasi bersama negara-negara mitra, demi menjaga stabilitas kekuatan di dunia, kata Joe Biden. Ujian Biden itu pun disambut positif oleh para pemimpin G7, dalam salah satu pernyataan resminya di KTT BRICS Presiden Jokowi mengatakan, "Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang. Jika perang tidak diakhiri, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak diakhiri, akan sulit bagi kita hari ini bertanggung jawab atas masa depan generasi saat ini, dan generasi mendatang," kata Jokowi dalam pidatonya di KTP BRICS Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Jokowi juga meminta semua negara bersatu. Dia meminta anggota BRICS 20 tidak membiarkan dunia jatuh lagi ke dalam perang dingin, bahkan dunia. "Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lagi," ujarnya. Jokowi menyampaikan pandangannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terima kasih Presiden Ramaphosa. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya.
Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana solidaritas, soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Terima kasih, Ketua. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.